Pemirsa Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung menghentikan sementara pembelajaran tatap muka PTM terbatas di 54 sekolah, buntut adanya siswa dan guru yang dinyatakan positif COVID-19 melalui tes acak. Meski demikian, Satgas memastikan PTM terbatas tetap berlangsung di Kota Bandung karena jumlah siswa dan guru yang terinfeksi COVID-19 di bawah 5%. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna menyampaikan jika secara kumulatif hasilnya sekitar 3,6% yang positif COVID-19 artinya masih di bawah 5%. Berdasarkan regulasi, kalau belum masuk di 5% maka konsisten dengan regulasi PTMT tetap berjalan. Dari 54 sekolah, sebanyak 70%-nya adalah SMA di Kota Bandung. Siswa dan tenaga pengajar yang terkonfirmasi positif pun terus dimonitor dan saat ini 100% bergejala ringan. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengklaim penerapan protokol kesehatan di sekolah sangat ketat dan aman, terlebih sekolah-sekolah yang diperbolehkan PTM diperiksa untuk memastikan kesiapan menggelar kegiatan tersebut. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menduga situasi banyak PKL dan orang tua menunggu siswa berpotensi menjadi media penyebaran COVID-19. Yana pun meminta Dinas Pendidikan dan Sekolah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Selain itu, ia pun menyebutkan tidak terdapat klaster penyebaran selama pelaksanaan PTM terbatas sebab mereka yang positif COVID-19 baik siswa dan guru tersebar di seluruh sekolah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog dengan Bapak Andreas Tambah, pakar pendidikan dan juga epidemiolog Kamaludin Latif. Saya ke Pak Andreas terlebih dahulu. Pak Andreas, tadi sempat saya tanyakan bagaimana sebenarnya pengawasan yang dilakukan terkait penerapan protokol kesehatan di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Apakah sudah memenuhi standar ataupun sebaliknya? Ya, baik. Kalau saya intip setiap sekolah itu punya protokol kesehatan yang sumbernya dari SKB 4 Menteri. Dan apabila saya baca satu persatu, protokolnya memang sangat luar biasa bagus ya. Bahkan di dalam setiap sekolah itu sudah ada tim satgas tersendiri yang terdiri dari orang tua murid dan juga tokoh masyarakat. Menurut saya ini adalah langkah yang bagus. Namun demikian, kenapa itu bisa terjadi? Ini harus ada satu perubahan ya, pola hidup kita, perilaku kita yang belum berubah. Protokolnya bagus, tetapi penerapan atau disiplin setiap kita ini yang perlu kita waspadai. Dan terkait dengan adanya klaster yang baru, itu saya pikir bukan hanya di sekolah saja, karena yang saya perhatikan peserta didik ini yang saya perhatikan bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah, di lingkungan masyarakat. Begitu PPKM level 1 ini dibuka, banyak masyarakat yang sudah tidak mau pakai masker, ya, tidak mau pakai masker, tidak menjaga jarak, dan juga tidak mencuci tangan. Ini salah satu faktor penyebab munculnya klaster-klaster di sekolah, karena sekolah ini adalah tempat ngumpulnya mereka, para peserta didik yang mungkin hari kemarin sore sudah berinteraksi dengan teman-temannya secara bebas di rumah atau di luar, lalu terinfeksi, dibawa ke sekolah, di sekolah bisa menularkan kembali. Nah, inilah kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ya. Oleh karena itu, bukan hanya protokol kesehatan saja yang diterapkan harus ketat, tetapi perilaku kita harus berubah total. Baik. Salah satu cara yang untuk mencegah memang screeningnya harus kuat. Screening sekolah itu harus kuat. Kalau tidak, itu sekolah bisa kebobolan. Ya. Mulai dari anak peserta didik itu masuk, guru itu masuk, karyawan masuk, kondisinya seperti apa sebelum berinteraksi dengan yang lain. Ini yang harus diwaspadai betul, bahwa sekolah jangan sampai nanti menjadi salah satu tempat untuk terjadinya penularan yang baru.
Baik, Pak Kamal, tadi sempat disampaikan oleh Pak Andreas bahwa ternyata penerapan protokol kesehatan sudah sangat baik, namun kembali lagi ke pribadi atau kesadaran peserta didiknya itu sendiri. Artinya butuh edukasi kepada peserta didik. Lalu bagaimana upaya edukasi yang dilakukan pihak sekolah gitu terkait dengan penerapan protokol kesehatan? Apakah sudah dilakukan dengan baik ketika memang mereka mungkin sakit? Apakah sudah mengerti untuk tidak masuk sekolah seperti itu? Ya, saya melihatnya sederhana begini. Sebagai contoh tadi yang Bandung ya, Ya, saya melihat itu kalau kita ukur betul-betul real penerapannya, penggunaan maskernya itu jauh di bawah. Jadi kalau saya menyarankan kepada para leader di daerah, pemerintah daerah, maupun kita semua yang di pusat sebetulnya, lebih aware terhadap data. Artinya kita lihat sesuatunya itu berbasiskan kepada data. Sehingga kebijakan itu betul-betul berlandaskan dari situ. Kalau data yang kita lihat cenderung underreported, artinya lebih rendah, maka ini bisa membahayakan kita semua. Jadi kalau kita lihat disampaikan bahwa ini sudah baik, tidak terjadi, kemudian kepatuhannya, ada berapa persen yang patuh? Dan kalau bicara tentang kembali ke pertanyaan tadi promosi, itu murid itu hanya jangan jadi objek. Yang saya tadi sampaikan bahwa dia juga menjadi subjek, dan guru kemudian peserta didik di situ semuanya memiliki peran. Karena apa yang dilakukan oleh guru maupun petugas-petugas sekolah akan dilihat oleh murid, akan dilihat oleh yang lain. Apakah memang konsisten atau tidak? Kalau kita berkaca di banyak negara-negara maju itu luar biasa dendanya, bisa sampai ratusan juta kalau sampai melanggar. Karena kita sadar betul, kalau semua orang menyadari bahwa akibat kelalaian ini bisa membuat orang sakit, dan kalau sakitnya parah, dirawat di ICU dan seterusnya, itu bisa luar biasa berapa kosnya, betapa berbahayanya. Nah, kesadaran ini yang harus digugah. Kalau promosi ya itu memang diterapkan, dilakukan, dan promosi yang paling efektif adalah memberikan contoh. Tidak hanya menyampaikan dengan suara disampaikan guru, tetapi gurunya sendiri misalnya tidak disiplin untuk menggunakan masker, cuci tangan, kemudian penggunaan desinfektan, hand sanitizer dan seterusnya, itu tidak memberikan contoh kepada muridnya juga tidak akan patuh. Ini yang harus kita dorong betul ya. Kita lihat pelaksanaannya. Kalau pelaksanaan itu tidak bisa dilakukan secara konsisten, pembelajaran tatap muka kita tutup. Kita tidak ingin mengorbankan adik-adik kita, tidak ingin mengorbankan anak-anak kita. Itu sangat berbahaya. iya. Baik, Pak Kamal, kalau melihat angka kasus positif COVID-19 ketika di klaster sekolah ini, apakah ini sudah sangat mengkhawatirkan ataupun tadi lebih baik ditutup PTM-nya gitu? Apalagi sudah ada ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Ini semua orang sekarang sedang terbobokan dengan tren kita yang sedang turun. Ya. Ini menurut saya ini berbahaya. Kita menghadapi mutasi varian baru. Kita belajar dari negara-negara lain seperti Inggris, Israel, Singapura. Itu juga bagaimana yang tadinya tenang kemudian sekarang jumlah kasusnya naik. Ini tidak boleh terjadi. Dan kalau kita lihat berarti artinya tren yang ada sekarang itu harus kita pertahankan. Jangan sampai misalnya kita merasa bahwa persoalannya sudah selesai, kita tidak perlu lagi kita tidak harus hati-hati kita santai saja. Nah, kalau yang terjadi sekarang persoalannya adalah distribusi sebetulnya. Keterbatasan data ini menjadi persoalan. Keterbatasan satu, kedua adalah keterbukaan terhadap data. Bertahun-tahun atau berbelas-belas tahun itu kita sangat takut untuk melihat bopeng data itu. Jadi orang itu semua semangatnya adalah menutupi data. Ini yang berbahaya. Nah, semangat ini sekarang harus kita ganti. Bagaimana caranya agar kita sekarang semangatnya adalah membuka data, transparan saja. Di sini tinggi. Ya, kalau tinggi berarti harus ditutup, apa bisa ditolong. Jangan semua orang berusaha untuk membuat topeng, ini masker. Jadi masker bukan menutupi hidung ya, menutupi persoalan itu. Ini yang berbahaya menurut saya. Jadi kalau distribusi itu tidak kita ketahui, kita juga tidak tahu wilayah mana harus kita tutup. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah membahayakan? Kita akan lihat tren kita. Dan kita harus kembali ke data. Kalau saya lihat sampai sekarang memang trennya masih relatif aman. Untuk 1-2 wilayah, iya. Tetapi secara nasional kita masih aman. Tetapi trennya akan naik.
trennya akan naik seiring dengan pembelajaran tatap muka semakin banyak. Baik, Ma. Baik, Pak Andreas, sesuai peraturan ketika memang ada kasus positif COVID terdeteksi begitu di sekolah, maka harus ditutup sementara. Kalau Anda melihat ketika memang ada sekolah yang ditutup, apakah ini bisa menyebabkan ketimpangan pendidikan yang ada? Sementara beberapa sekolah masih melakukan PTM dan motivasi belajarnya pun meningkat ketika dilakukan PTM. Ya, baik. PTM ini dilakukan walaupun ada SOP yang diterabas, yang di diktum 2 tadi, bahwa ini terjadi oleh karena ada dua alasan atau tekanan. Yang pertama adalah ketakutan kita terjadinya learning loss, yang pertama. Lalu yang kedua, harapan atau permintaan masyarakat luas yang katanya stres menghadapi PJJ. Ini dua hal yang mendorong terjadinya PTM terbatas. Menurut saya dalam situasi seperti ini, di mana semuanya belum tercapai vaksinasinya sesuai dengan yang kita harapkan, ya, misalkan tadi 70%, maka masukan dari saya bahwa sebaiknya PTM itu dijalankan untuk peserta didik ataupun tenaga pendidik yang sudah divaksin penuh. Kalau belum, sebaiknya tidak, karena ini sangat berisiko. Nah, kenapa ini saya katakan berisiko? Karena perilaku masyarakat kita pada umumnya suka abai terhadap hal-hal yang sifatnya baru yang menjaga kesehatan kita. Nah, untuk membatasi itu ya memang sebaiknya PTM bisa berjalan atau dibuka asalkan yang sudah vaksin penuh untuk mengurangi terjadinya risiko penularan yang baru. Iya, vaksin menjadi hal yang utama. Saya ke Pak Kamal terakhir, Pak Kamal, mengenai ini yang menarik sebenarnya, positivity rate di Indonesia sendiri COVID-19 sudah menurun. Namun ternyata rupanya ada saja muncul kasus terutama di sekolah. Ini apa yang salah? Apakah mungkin tracingnya memang tidak maksimal atau bagaimana, Pak Kamal? Ya, angka yang kita dapat itu kan mencerminkan angka nasional kita. Tetapi persoalan yang pertama adalah bahwa angka itu belum mencerminkan angka yang sesungguhnya. Jadi angka nasional itu pun belum mencerminkan angka yang sesungguhnya. Jadi kita menyebutnya sebagai underreporting. Jadi pelaporannya di bawah daripada data. Jadi ada fenomena gunung es. Nah, kalau kita lihat, berarti artinya apa? Artinya ada banyak kasus, terutama kalau kita lihat ya perbedaan antara SARS dengan COVID ya. Kalau SARS ini kan dia penularannya terjadi setelah simptom muncul, gejala muncul. Tetapi COVID ini 2/3-nya 60% lebih itu banyaknya itu terjadi ketika gejala itu sebelum muncul. Ditambah lagi ada sebagiannya dari penderita itu ada asimptomatik, tidak memiliki gejala, tetapi transmisi penularan itu terus terjadi. Nah, kalau kita lihat dari dua hal itu berarti apa? Artinya ada persoalan yang tidak bisa kita potret, sepenuhnya kita tidak bisa potret. Dan kalau bicara tentang Indonesia ini kita bicaranya sangat luas dengan karakteristik geografis yang sedemikian ininya, kemudian jumlah penduduk, kemudian kepulauan. Kemudian ditambah dengan masing-masing kepala daerah memiliki dinamika sendiri dan perbedaan level daripada konsistensi soal regulasi. Nah, ini menjadi PR kita semua sebetulnya. Saya pikir yang harus dilihat betul adalah bagaimana kita mengejar tes itu, kemudian tracing kita tadi. Jadi cari orangnya di mana ada kasus, jadi jangan sampai ada kasus yang tidak terlaporkan. Saya menemukan ada beberapa kasus yang meninggal diagnosanya itu COVID, tetapi tidak sampai gitu ya, tidak sampai oleh karena masyarakat kita kan untuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan itu baru banyak muncul setelah berlakunya jaminan BPJS ini, ditambah lagi baru kemudian fasilitas kesehatan bisa diakses terutama di wilayah-wilayah pinggir, apalagi wilayah perkotaan juga dinamikanya seperti itu. Jadi memang harus kita kita kerjakan, kita kebut bagaimana caranya untuk hati-hati terhadap data itu. Baik, Pak Kamal, artinya banyak sekali PR yang harus dilakukan begitu supaya tadi mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan supaya hasilnya bisa maksimal tadi untuk mengatasi learning loss pada murid. Terima kasih Pak Kamaludin Latif, epidemiolog, dan juga ada Pak Andreas Tambah, pakar pendidikan, sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore dan salam sehat selalu.
Selamat sore, Kak Irma, Andreas, sehat. Baik, pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.